الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hadza babun. Ini bab menjelaskan tentang la takhruju ruhu 'abdin mu'minin aw kafirin hatta yubashsharu wa annahu yus'adu biha wa annahu yas'adu biha. Ini bab menerangkan tentang ruh seorang tidaklah keluar ruh seorang hamba yang mukmin atau yang kafir kecuali dia sudah diberi kabar sebelumnya tentang di mana tempat tinggalnya, atau akan dikabari betapa nanti dia tidak hanya berhenti di dunia ini tapi akan lanjut ke alam berikutnya. Dan diberitahu juga bahwa sungguhnya ia akan dibawa terbang bersama para malaikat yang mencabutnya. Ibnul Mubarak meriwayatkan sebuah riwayat, ini asar yang hasan. Qala, beliau berkata, akhbarona, telah menghabarkan kepada kami Haywatu Haywah rahimahullah. Qala, berkata siapa Haywah? Apa kata Haywah? Akhbaroni, telah menghabarkan kepadaku siapa Abu Sakhr. Abu Sakhr an Muhammad dari Muhammadin, an Muhammadin dari Muhammad ibni Ka'ab. Qala, beliau berkata, manakala tergenang apa nafsul abdil mu'mini, jiwa atau ruh seorang hamba yang mukmin, maksudnya mengalami sakaratul maut. Orang itu kalau mengalami sakaratul maut kadang seperti orang yang tenggelam, susah nafas. Karena biasanya orang kalau mau meninggal itu yang dicabut pertama kali itu unsur tanahnya sehingga kelihatan pucat gitu. Yang kedua unsur airnya sehingga unsur apinya sehingga anyep. Anyep itu apa anyep itu? Dingin. Nah, terus kemudian yang kedua diambil pula unsur airnya, mulai haus. Boleh dikata orang yang mau mati seluruhnya mengalami haus. Maka di antara godaan setan itu, setan akan datang menawarkan minuman ketika haus itu. Unsur terakhir unsur udara. Nah, unsur udara ini megap-megap itu. Umumnya orang mau meninggal susah nafas umum. Ketika orang udah mulai megap-megap itu, ja'ahu malakul maut. Datang kepadanya siapa? Malaikat yang bagian nyabut nyawa, malaikat maut. Nah, sebelumnya sudah ada timnya itu. Sudah ada timnya yang datang. Kita tahu dalam kalau versi An-Nahl ayat 32 itu jumlah malaikatnya jama' itu 3 ke atas. Versi Ahmad malaikatnya ada 3 memang. Malaikat maut itu timnya ada 3. Nanti ada yang bagian berbisik, ada yang bagian gendong, ada yang bagian nyabut nyawa. Nah, ini yang bagian nyabut nyawanya. Faqala, maka berkata malaikat maut yang datang tadi itu mengucap, assalamu alaika ya waliyallah. Semoga keselamatan atasmu wahai kekasih Allah. Semoga kita termasuk yang dipanggil waliullah ya. Amin. Allahumma amin. Ya, waliullah itu bertingkat-tingkat. Seorang mukmin pasti waliullah. Allah yuqri'ukas salam. Allah menyampaikan salam kepadamu. Kalau yang titip salam makhluk bisa selamat, bisa enggak selamat. Kalau yang titip salam kepada kita Allah pasti selamat. Semoga untuk kita Allah termasuk yang ucapkan salam ya. Amin insyaallah. Allah mengucapkan salam kepadamu. Allah yuqri'ukas salam. Ini asar Hasan Ibnu Mubarak halaman 224. Summa naza'a bihadil ayah. Kemudian malaikat maut itu mencabut nyawa orang itu.
Kalau versi Ahmad dicabut dari arah ubun-ubun kalau orang yang soleh, orang yang baik, orang beriman. Iman yang tercabut dari arah kaki. Jadi yang dicabut dari arah ubun-ubun, tapi yang ketarik dari arah kaki. Ayat apa itu? Di ayat 32 surah An-Nahl. Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang baik yang diwafatkan oleh Allah, oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya malaikatnya wajib mengucap apa? Salamun alaikum. Permisi terlebih dahulu. Orang ketika akan wafat itu kan sebelumnya ditemani oleh malaikat pendahulu. Kalau dia orang yang baik, maka dia yang nemani itu malaikat rahmat. Dan malaikat rahmat ini bisa disaksikan oleh orang yang akan meninggal sejauh mata memandang. Sebaliknya kalau yang akan mati itu orang yang juwahat, maka yang menemani itu malaikat adab. Kalau malaikat adab itu juga sama disaksikan oleh yang bersangkutan bisa sejauh mata memandang. Kalau malaikat rahmat yang datang, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu akan membantu yang bersangkutan guna husnul khatimah. Itu bisa terjadi 1 tahun sebelum kematian. Tapi kalau malaikat itu malaikat adab, maka mereka akan membiarkan setan itu seliweran keluar masuk untuk menggoda orang itu guna su'ul khatimah. Karena Siti Aisyah radhiyallahu anha juga yang menjelaskan bahwa ketika orang itu hendak wafat, iblis itu mengerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk menggoda orang itu supaya su'ul khatimah, berpaling dari la ilaha illallah. Wa qala Ibnu Mas'udin, berkata siapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, apabila telah datang siapa malaikat maut, dia kebido ruhal mu'mini, untuk mencabut ruhnya seorang mukmin. Qala, malaikat maut itu berkata, kata Abdullah bin Mas'ud ini yang mengatakan, apa kata malaikat maut? Rabbuka yuqri'ukas salam. Rabbmu, Tuhanmu, pemeliharamu yang ngatur rizkimu selama ini mengucapkan salam kepadamu. Wa anil Barra, dan kita dari Al-Barra Ibn Azib radhiyallahu an fi qawlihi, di dalam menjelaskan firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 44. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Penghormatan mereka atau ucapan salam mereka pada hari di mana mereka berjumpa dengan Allah adalah salam. Nanti ada di surah Yasin itu salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi ucapan salam itu adalah ucapan salam dari Allah untuk hambanya yang dinyatakan selamat. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Atau tadi ini tahiyyatum yauma yalqaunahu salam. SOP-nya semua harus mengucap salam, termasuk malaikat pendahulu itu harus mengucap salam kalau datang kepada seorang hamba yang mukmin. Asal kita mau bersabar dan bertakwa kepada Allah, jangan khawatir, kita akan dikawal oleh para malaikat utusan Allah yang tugas mereka adalah untuk membantu kita. Jadi manusia itu kalau udah mulia, kemuliaannya sampai mengalahkan kemuliaan para malaikat. Makanya malaikat maut pun permisi gitu loh. Apalagi satu orang yang beriman itu dalam pandangan Allah itu bisa lebih berharga daripada dunia dengan segala isinya. Kita tahu dalam hadis Sahih Muslim diantaranya Allah tidak segera mengeksekusi kiamat pada alam semesta ini gara-gara masih ada satu orang beriman yang belum mati pada saat sudah Allah hembuskan angin yang mematikan semua orang yang di hatinya ada imannya. Begitu orang itu mati, sudah gak ada lagi orang yang beriman, baru Allah eksekusi kiamat. Nah, begitu kiamat, Allah eksekusi kiamat itu pada saat kapan? Pada saat sudah tidak ada lagi satupun orang yang beriman di muka bumi ini. Terus seorang hamba yang mukmin pasti sering berzikir kepada Allah mestinya kan? Baik dalam kesendiriannya maupun dalam keramaian seperti ini. Ini kan kita juga berzikir ini. Dalam keramaian. Kita ngaji ini berzikir juga. Ada hadis qudsi, mohon maaf. Allah berfirman, hambaku menyebutku dalam kesendiriannya, aku akan menyebut dia dalam kesendirianku. Hambaku menyebutku dalam keramaian,
maka aku akan menyebutnya di tengah keramaian yang lebih baik daripada keramaian mereka. Ini semoga Allah terima ngaji kita ini. Amin Allahumma amin insyaallah. Ini saat ini juga insyaallah dan semoga ya nama kita disebut-sebut oleh Allah di hadapan hamba-hambanya yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara hamba-hamba Allah yang didekatkan kepada Allah itu siapa coba? Malaikat maut. Di antaranya siapa? Malaikat maut. Nah, kalau malaikat maut dan sering nama kita disebut oleh Allah, apa yang terjadi? Begitu nanti SK pencabutan nyawa kita sampai tangan malaikat maut, apa kata malaikat maut? Kalau bahasa kita ya, oh ini nama yang sering Allah sebut. Ini nama yang sering Allah sebut. Berarti ini orang baik. Ya gimana malaikat nggak hormat? Wong orang beriman itu sangat dimuliakan oleh Allah. Sementara kemuliaannya bisa melampaui para malaikat. Karena bahkan malaikat pun diperintah untuk melayaninya. Pantes kalau malaikat permisi terlebih dahulu. Tapi kalau kemudian manusia itu jahat, manusia itu kalau udah bejat itu, mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ya, manusia itu kalau udah sesatnya melebihi binatang. Kalau kata Syekh Syari As-Saqati rahimahullah, kadang bejat manusia itu, bahkan iblis itu loh ketemu sama dia itu malu, Pak. Gimana nggak malu iblis itu? Manusia itu saking kufurnya sampai ngaku sebagai Tuhan. Fir'aun, Namrud, sampai ngaku sebagai Tuhan. Bahkan meyakini dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Ngalang-ngalai iblis. Karena iblis itu tidak ada yang ngaku sebagai Tuhan. Sementara manusia ada yang bahkan meyakini dirinya sebagai Tuhan. Jadi ini diterangkan bahwa seorang mukmin juga akan diberi kabar gembira tentang anak-anaknya sepeninggalnya akan diperbaiki keadaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini, ketika malaikat maut datang dan orang yang akan mati itu kan kalau yang orang beriman kan permisi dulu ya, nun sewu terlebih dahulu itu. Maka kemudian orang yang akan mati ini mengalami keresahan yang sangat. Keresahan yang pertama tentang keluarga yang akan ditinggalkan. Itu keresahan yang pertama. Keresahan yang kedua tentang kemana setelah ini saya pergi. Dalam riwayat itu diceritakan kalau dia punya anak, terutama anak-anaknya yang dia resahkan terutama. Bagaimana anak saya sepeninggal saya? Bagaimana anak saya sepeninggal? Nah, kalau orang beriman dijawab keresahannya itu. Anda nggak usah khawatir. Anak-anak Anda dibaikkan keadaannya oleh Allah karena kebaikan Anda. Mafhum riwayatnya begitulah kurang lebih. Aukamakal. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9 itu. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Mbok ya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah, mbok ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Sehingga ayat ini menegaskan kalau kita semua, tidak hanya jenengan tapi juga saya, ingin agar sepeninggal kita, anak-anak kita, keluarga kita dibaikkan keadaannya oleh Allah, maka hendaklah kita ini bertakwa dan berkata jujur. Jadi sedikit banyak laku jujur kita, laku takwa kita itu berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Itu An-Nisa ayat 9. Setelah resah tentang anak-anak ini, dia resah yang berikutnya. Setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Yang versi Ahmad hadisnya, jawabannya mirip tadi di surah Hamim As-Sajdah ayat 30. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Jadi Anda dijamin masuk surga.
Semua kita termasuk di dalamnya ya. Amin. Insyaallah mudah-mudahan. Sebaliknya kalau orang yang jahat, orang yang zalim, itu juga sama, keresahan juga. Tapi nggak dijawab oleh malaikat. Bagaimana anak-anak saya? Nggak dijawab sama malaikat, nggak dijawab. Terus kemudian, terus saya kemana setelah ini? Nggak dijawab juga. Maka orang ini dalam keresahan yang sangat. Makanya kalau udah umur 40 tahun ke atas, doanya apa? Al-Ahqaf ayat 15 itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu ada kata-kata wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah untukku keturunanku. Karena di antara keresahan orang tua adalah tentang anak-anak. Maka kita mohon kepada Allah agar keturunan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada barzah itu kadang sewaktu-waktu seperti taman-taman surga, kadang ada barzah sewaktu-waktu seperti jurang-jurang neraka, Pak. Siapa ini? Orang yang kebaikannya banyak di dunia, tinggalannya banyak di dunia, kebaikan-kebaikan, tapi juga dia punya banyak tinggalan-tinggalan keburukan yang belum ditaubati, Ketika kebaikannya sedang berlangsung, maka aliran pahalanya mengalir pada dia dalam bentuk kebaikan-kebaikan sehingga seperti taman-taman surga. Di waktu-waktu tertentu aliran keburukannya datang. Disitulah menjadi jurang-jurang neraka. Jam-jam sholat seperti surga, Pak, kuburnya, Pak. Rajin nyumbang masjid, Pak. Jam-jam sholat, jam-jam taklim itu kayak surga kuburannya, Pak. Kenapa? Rajin nyumbang masjid, musola. Di jam-jam tertentu kayak neraka, Pak. Jam 10 malam ke atas. Oh, dulu pernah master main gaple, Pak, ngajari orang-orang. Misalnya. Terus gimana, Ustadz? Ini kan namanya kita kan pasti punya masa lalu ya. Maka ini resep dari Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi beliau mengatakan begini. Di bab tentang taubat Imam Nawawi mengatakannya dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau seseorang bertaubat kepada Allah dari satu perbuatan dosa tertentu, maka yang Allah ampuni cuma dosa itu aja. Tapi kalau dia mentobati seluruh dosa-dosanya yang telah lalu, baik yang dia ingat maupun yang dia tidak ingat, yang semua pasti Allah ketahui, maka yang bersangkutan akan diampuni oleh Allah seluruhnya. Maka ada waktu, Pak, di mana kita semua, itu ada waktu di mana kita menyatakan diri dari Allah, hamba mohon ampun kepadamu untuk semua dosa-dosa hamba. Untuk semua dosa-dosa hamba. Yang hamba ketahui maupun yang tidak hamba ketahui, yang semuanya Engkau mengetahui ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana la terusnya tadi. Begitu Bang ya? Wallahu alam bisawab.